Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sebaik-baik pujian. Salawat serta salam senantiasa kita hadiahkan kepada beliau, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Pertama-tama izinkan ana memperkenalkan diri. Ana akhukum, ana saudara antum Irfan Hidayatullah. Ana tiba-tiba tadi ditelepon sama Pak Salim. Ditelepon menjelang maghrib. Ini nomornya Irfan. Nggih, bisa ngisi ndak, Tat? Loh, ngisi di mana? Ana lagi di Sukoharjo. Ngisinya di Sukoharjo. Ana biasanya stay di Sragen. Ana ngajar di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Tapi dapat istri orang Sukoharjo, jadi lagi di Sukoharjo. Ana sekolah SMP SMA di Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Habis itu masuk lulus dari Ibnu Abbas, sekolah lanjut di Tahfidz di Wadil Mubarak di Bogor. Habis itu ana sempat ke Libya 1 tahun. Habis itu alhamdulillah ke Madinah 4 tahun. Ana satu angkatan sama Ustadz Abdullah Thaqib, adiknya Mas Fakih. Niku Pak Jumari. Nggih. Sangkatan saya beliau teng Madinah. Alhamdulillah pulang nggih. Pulang setahun ini. Jadi udah setahun di Sragen ngajarnya. Tapi insyaallah sudah pada tahu, dan alhamdulillah dapat istri orang Sukoharjo, jadinya tinggal di Sukoharjo. Biasanya di Sragen, tapi karena adik mau nikahan ke Sukoharjo. Tapi insyaallah malam ini kita akan belajar tentang sebuah kitab yang ringkas, kitab kecil, ya, kitab kecil yang biasa dikaji di masjid-masjid juga. Kitabnya berjudul Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah penting, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif rahimahullahu ta'ala, beliau memulai bukunya atau kitab kecilnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai dengan Bismillah? Iqtidaan, sebagai bentuk mengikuti atau mencontoh Rasulullah SAW ketika menulis surat kepada raja-raja atau menulis surat
kepada para sahabatnya, beliau memulai suratnya atau tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh di sini memulai kitab kecilnya dengan membaca bismillah sebagai bentuk apa? Iqtida, mencontoh Nabi SAW. Kemudian beliau memulai dengan mendoakan para muridnya, para pembacanya, para pendengar yang mengaji kitabnya. Beliau memulai dengan As'alullahal karim Rabbal arshil azim ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa ayyaj'alaka mubarakan aynama kunta. Beliau memulai dengan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Karim yang maha mulia, Rabbal arshil azim, pemilik arsy yang agung, an yatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan mendoakan kita, ya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Beliau memulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menolong kita di mana? Fid dunya wal akhirah. Termasuk adab seorang guru, termasuk adab dari seorang guru sebelum memulai darasnya, sebelum memulai pelajarannya, mendoakan siapa? Murid-muridnya. Dan beliau mengajarkan kita ketika memulai nulis kitab yang akan dibaca oleh pembaca yang luas, atau ketika mulai mengajarkan sesuatu, beliau memulai dengan apa? Mendoakan para muridnya. Itu termasuk adab dari seorang guru. Dan beliau mendoakan dengan kebaikan yang banyak. Maka ketika yang mendoakan seorang alim atau gurunya mendoakan, maka insya Allah lebih terkabulkan. Dan insya Allah pembaca senang, pendengar juga senang, para murid juga senang, karena didoakan oleh siapa? Oleh gurunya. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta. Beliau mendoakan kita, para pendengarnya, para pengkajinya dengan apa? Agar termasuk orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Orang-orang yang diberkahi adalah orang-orang yang diberkahi dimanapun kita berada. Orang yang ketika tinggal di suatu tempat atau menetap di suatu tempat akan diterima karena dia diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dimudahkan dalam tinggalnya di masyarakat, akan dimudahkan semua urusannya. Kemudian beliau melanjutkan, wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar. Beliau mendoakan kita agar menjadikan kita orang-orang yang apabila u'tiya syakar, agar menjadikan kita orang-orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bersyukur. Beliau memulai kitab kecil ringkas dengan mendoakan dengan kebaikan yang banyak. Maka hendaknya seorang guru mendoakan murid-muridnya, tidak henti-hentinya mendoakan muridnya. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakar wa idza btuliya sabar. Dan apabila diuji, seseorang diuji dengan keresahan, dengan kegundahan, dengan musibah, atau diuji dengan nikmat, maka dia apa? Sabar, maka bersabar. Wa idza aznaba istaghfar. Dan apabila seorang hamba terjatuh pada suatu dosa, maka yang terbaik baginya adalah apa? Istighfar. Apa istighfar? Memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu terjerumus dalam dosa, maka yang terbaik adalah segera bertaubat. Ya. Beliau mendoakan kita agar termasuk orang-orang yang apabila berdosa segera bertaubat. Fa inna haula'i tsalas unwanus sa'adah. Karena tiga perkara tadi merupakan tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang yang berbahagia,
Orang-orang yang berbahagia adalah, beliau menyebutkan 3 cirinya. Yang pertama adalah idza u'tiya syakara, orang-orang yang apabila diberi dia bersyukur. Wa idza btuliya sabara, apabila dia diuji dia bersabar. Wa idza adnaba istaghfara, kalau dia berdosa dia segera bertaubat, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh di sini membuka risalahnya mendoakan para muridnya tentu dengan apa? Dengan niat baik, bahwasanya beliau mendoakan agar para pembacanya, para pendengar yang mengkaji kitab beliau agar tidak salah, bahwasanya memahami tauhid adalah butuh taufik, ya, memahami suatu pelajaran agama butuh taufik dari Allah, dan mendoakan kita agar diberkahi dimanapun kita berada, agar kita dimudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan di antara doa Nabi Muhammad SAW yang sering beliau ucapkan adalah Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kullih la ilaha illa ant. Ya Allah, rahmatmu lah yang aku harapkan, maka janganlah engkau serahkan urusan kepadaku meski sekejap mata tanpa disertai pertolongan darimu. Dan ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Rasulullah SAW sering sekali mengulang-ulang doa agar diberikan apa? Pertolongan, ya. Jangan sampai urusan yang ditimpakan kepada kita lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengulang-ulang doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsik tarfata ain wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa ant. Yang kedua, di sini Asy-Syaikh rahimahullah taala mendoakan agar berkah tadi, agar waktu tidak terbuang-buang, ya, agar menjadikan kita diletakkan di mana saja diberkahi, dimudahkan urusannya, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, ya, dan dia menjadikan aku seseorang yang diberkahi dimanapun kita berada, ya. Banyak ahli tafsir yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam sebagai muallim, sebagai pengajar, maka kita akan sering dapati Nabi Isa disebutkan sebagai guru. Dan Nabi Isa alaihissalam dimanapun dia berada, maka dia selalu menyampaikan kebaikan, sehingga Nabi Isa alaihissalam membawa keberkahan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan disebutkan oleh sebagian para ulama bahwasanya Nabi Isa alaihissalam menyempatkan menyampaikan ilmu meskipun yang mendengar hanyalah sedikit orang. Makanya disampaikan di situ wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku mubarak, diberkahi. Diberkahi di mana? Dimanapun beliau berada, ya. Ketika seseorang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberkahi banyak perkara hidupnya. Allah berkahi hartanya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi waktunya, maka lebih jauh bermanfaat dan menjadi berkah bagi orang yang lainnya. Dan di antaranya doa yang beliau yang ketiga, yang terakhir tadi, beliau menyebutkan agar menjadikan para pembaca, para pendengar orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang bertaubat atau beristighfar. Maka seorang muslim tidak akan keluar dari 3 perkara ini, ya. Hendaknya seorang muslim yang mengetahui bahwasanya dia tidak keluar dari 3 perkara ini senantiasa mengingat-ingat bahwasanya seorang muslim sudah selayaknya ketika diberi nikmat bersyukur.
diberikan ujian bersabar, dan ketika berbuat dosa segera bertaubat, segera beristighfar. Dan itu termasuk dari tanda-tanda kebahagiaan seseorang. Kemudian beliau melanjutkan dalam bukunya, beliau mengatakan, i'lam arsyadakallahu li ta'atih annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah mukhlishan lahuddin. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kalian atau membimbingmu agar bisa apa? Mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya annal hanifiyyata, sesungguhnya hanifiyah atau agama siapa? Nabi Ibrahim. Annal hanifiyyata millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim disebutnya hanifiyah, adalah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala mukhlishan lahuddin. Agamanya Nabi Ibrahim menyembah Allah semata. Dengan agama Islam sama tidak? Sama. Dengan agama Nabi Isa sama tidak? Sama. Dengan agama Nabi Musa sama. Agama para nabi sebelumnya sampai sekarang semuanya menyeru kepada tauhid, yaitu menyembah Allah semata. Hanya Allah saja, tidak selainnya. Tidak dipersekutukan, tidak diberbarengi dengan yang lainnya, tapi hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Beliau melanjutkan mukhlishan lahuddin, dan mengikhlaskan niat hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalik, dan dengan perkara tersebut, amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha. Dan dengan perkara tadi, maksudnya perkara apa? Tauhid. Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tadi memerintahkan jami'an nas. Siapa jami'an nas? Semua manusia. Ya. Semua manusia dari awal sampai akhir Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk apa? Anta budallaha wahdah, untuk menyembah hanya kepada Allah saja. Ya. Mukhlishan lahuddin, mengikhlaskan untuk agamanya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqahum laha, dan Allah menciptakan manusia untuk apa tadi? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Pada mukaddimah yang pertama ini, Syekh rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan tujuan kita diciptakan, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau menyebutkan ajaran siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau ingin menyampaikan bahwasanya agama para nabi-nabi sebelumnya sama, menyampaikan tentang tauhid. Ya. Dimulai dengan tauhid pondasinya. Dan hendaknya kita mengetahui bahwasanya orang-orang yang dekat kepada tauhid pasti jauh dari kesyirikan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar menjauhi kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah nabi yang mendapatkan banyak pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya siapa? Ibrahim ummatan qanitan lillahi hanifa. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan bagi yang lagi teladan yang patuh kepada Allah dan lagi hanif. Nabi Ibrahim alaihissalam banyak disebutkan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pujian di Al-Quran, wattakhadallahu Ibrahim khalilu, dan lain sebagainya ya. Dan disebutkan juga syakiran li'an'umi, Nabi Ibrahim adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim, dan
Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya. Dan Nabi Ibrahim ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah juga berfirman, "Wattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Dan dan ikutilah wattabi'u millata Ibrahim hanifa, dan ikutilah agamanya siapa? Nabi Ibrahim hanifan, yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidaklah termasuk orang-orang yang musyrik. Dan Allah mengulang-ulang penyebutan Nabi Ibrahim di banyak surat. Allah mengulang-ulang dalam banyak bentuk pujian. Dan Allah juga mengulang-ulang memerintahkan siapa? Rasulullah SAW untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim AS. Karena hakikat agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS adalah jauh dari kesyirikan. Dan Nabi Ibrahim ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana minal musyrikin, ya. Dan dia seorang muslim dan bukan seorang musyrik, dan di banyak ayat yang lainnya. Dan bahkan beliau menyebutkan cerita tentang Nabi Ibrahim ketika beliau ditanya apakah Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung orang musyrikin. Allah sebutkan, qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Qal bal fa'alahu kabiruhum hada. Kata Ibrahim, apakah engkau, ditanyakan kepada Nabi Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan atau yang berbuat kepada patung-patung kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim menjawab apa? Bal fa'alahu kabiruhum hada. Bukankah yang melakukan adalah orang atau patung yang paling besar ini? Fas'aluhum in kanu yantiqun. Maka Nabi Ibrahim menantangnya apa? Tanyakan kepada patung yang paling besar kalau mereka bisa berbicara, ya. Dan Allah sebutkan dalam kisah yang banyak tentang Ibrahim. Dan beliau menyebutkan juga kisah beliau tentang mencari Tuhan, ya. Falamma janna alaihi al-lail ra'a kaukaba. Disebutkan di sini bukan mencari Tuhan, tapi beliau ingin mengajarkan kepada umatnya melalui cerita. Dan banyak kisah yang lain yang disebutkan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau melanjutkan dalam kitabnya, Fa'idha arafta, kalau seandainya engkau tak tahu, annallaha khalaqaka li'ibadati, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Beribadah, ya. Kalau kita sudah tahu bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah, fa'lam, maka hendaknya kita mengetahui juga annal ibadata, bahwasanya ibadah la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Ibadah tidak akan dinamakan ibadah kecuali bersama dengan tauhid, ya. Kama anna shalah la tusamma salatan illa ma'at taharah. Sebagaimana salat tidak dinamakan salat kecuali setelah bersamaan dengan apa? Taharah. Apa taharah? Bersesuci, ya. Kalau ada orang salat tanpa bersesuci, apakah sah salatnya? Tidak, ya. Orang habis kentut, orang habis dari WC enggak wudu langsung salat, salatnya sah tidak? Tidak, ya. Beliau menyebutkan, kalau kita mengetahui bahwasanya Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka ibadah tidaklah dinamakan ibadah kecuali bersamaan dengannya tauhid. Sebagaimana salat tidak dikatakan salat kecuali bersamanya apa? Taharah atau bersuci. Beliau menyebutkan lagi, fa idza dakhala syirku fil ibadati fasadat. Kalau seandainya masuk kesyirikan dalam ibadah, maka ibadahnya jadi apa? Rusak. Kalau ada masuk syirik dalam ibadah, ibadahnya jadi rusak.
kal hadasi idza dakhala fit taharah, sebagaimana hadas kalau sudah bersesuci. Seseorang sudah wudu masuk masjid tiba-tiba kentut, batal nggak sholat? Batal nggak wudunya? Batal. Ya. Beliau menyebutkan di sini, sesungguhnya ibadah kalau dimasuk di dalamnya ada syirik maka rusak ibadahnya. Sebagaimana wudu akan rusak kalau hadas. Tiba-tiba kentut atau tiba-tiba kebelet BAB atau kebelet kencing, maka dia batal wudunya, ngulang lagi. Ya. Dan disebutkan di sini kalau dia tahu bahwasanya ibadah dimasuki syirik maka ibadahnya jadi apa? Rusak. Fa idza arafta, kalau engkau tahu, kata beliau, anna syirka, bahwasanya syirik idza khalatal ibadati afsadaha, kalau syirik bercampur dengan ibadah, afsadaha, apa afsad? Merusaknya. Ya. Kalau syirik masuk ke ibadah, merusaknya. Beliau melanjutkan lagi, wa ahbatal amal, dan habit itu dihapuskan amalnya, tidak diterima. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, bahkan ketika seseorang mengira ibadah tapi di dalamnya syirik, beliau menyebutkan apa? Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, orang-orang yang melakukan perbuatan syirik dan dia tidak bertaubat sampai wafat menjadi pelaku syirik. Dan beliau sebutkan apa? Minal khalidina finnar, termasuk orang-orang yang kekal di neraka kalau sampai wafat belum bertaubat. Waliyadu billah. Dan kita mohon pertolongan kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan muslim dan tidak mengerjakan syirik, satu syirik apapun. Tayyib. Kemudian beliau melanjutkan, arafta, kalau engkau mengetahui tadi, anna ahamma ma'alaika, yang penting untukmu, ma'rifatu dzalik, yang penting untuk kita adalah mengetahui hal tersebut, ya. La'allallaha, dan semoga Allah Subhanahu wa taala an yukhallisaka min hadhihi syabakah. Kalau kita tahu bahwasanya syirik merusak ibadah, kata beliau mendoakan lagi, semoga Allah Subhanahu wa taala an yukhallisaka, menghindarkan engkau, menjauhkan kamu, melepaskan kamu dari hadhihi syabakah, dari jerat ini, atau dari jaring tadi apa? Jaring syirik. Wa hiya syirku billah, itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi qala Allah taala, yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang syirik apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah masih mungkin mengampuni dosa-dosa besar. Allah mungkin mengampuni dosa-dosa kecil, tapi untuk dosa syirik apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi, Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha, dan Allah mengampuni dosa selainnya bagi yang Allah kehendaki. Dan kemudian beliau menyebutkan kaidah 4 tidak dengan karangan beliau, tapi beliau menyebutkan dengan dalil-dalil dan perjalanan hidup beliau. Beliau menyebutkan wa dzalika bi ma'rifati arba'i qawaidah. Kita masuk ke kaidahnya. Ada 4 kaidah. Dzakarahallahu ta'ala fi kitabih, yang disebutkan, kata penulis, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Dalam apa? Al-Qur'an. Adapun yang pertama, kaidah pertama yang dituliskan oleh beliau adalah al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, anta alam, hendaknya engkau mengetahui, annal kuffar, bahwasanya orang-orang kafir, alladzina qatalahum Rasulullah, yang
diperangi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mukirruna bi anna Allah taala huwal khaliq. Orang-orang yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman tersebut, mereka mengakui bahwasanya siapa? Allah adalah al-khaliq. Apa al-khaliq? Yang menciptakan. Orang-orang musyrik zaman dahulu mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Ya. Al-mudabbir, bahwasanya Allah adalah al-mudabbir yang mengatur segala urusan. Orang-orang musyrik zaman dulu mengakui bahwasanya Allah yang menciptakan mereka. Allah yang mengatur urusan mereka. Wa anna dzalik, kata penulis, dan hanya dengan itu lam yudkhiluhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Orang yang percaya bahwasanya Allah menciptakan dirinya, Allah yang mengatur alam semesta, cukup masuk Islam? Tidak cukup. Orang-orang musyrik zaman dahulu, zaman Nabi SAW, mereka mengakui bahwasanya Allah adalah sang pencipta. Ya. Mereka mengakui bahwasanya Allah yang mengatur segala urusannya. Tapi apakah mereka masuk Islam? Tidak. Mereka masih disebut orang musyrik atau musyrikin jahiliyah. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, ada dalilnya. Beliau tidak asal ngomong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah, "may yarzukum." Ini dikatakan ke orang-orang musyrik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah, siapa yang memberikan rizki dari langit dan dari bumi? "Amman yamlikus sam'a wal absar." Dan siapakah yang memberikan kalian sama, pendengaran, absar, penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal mayyit." Dan siapakah yang mengeluarkan atau menjadikan orang hidup dari mayit, dari orang mati? "Wa yukhrijul mayyita minal hayy." Dan yang menjadikan mayit orang yang hidup. "Wa may yudabbirul amr." Dan siapakah yang mengatur segala urusan? "Fasayaquluna Allah." Orang-orang musyrik akan mengatakan siapa? Allah. "Faqul afala tattaqun." Maka kenapa kalian tidak bertakwa? Atau kenapa kalian tidak masuk Islam? Di sini pengakuan orang-orang musyrikin tentang bahwasanya Allah adalah pencipta, Allah adalah pengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki. Allah, pengakuan saja tidak menjadikan dia seorang muslim. Ya. Pengakuan tentang bahwasanya dia mengakui bahwasanya Allah adalah pencipta. Dia mengakui bahwasanya Allah adalah yang mengatur alam semesta, yang menurunkan hujan, yang memberikan rezeki dari langit, yang memberikan rezeki dari bumi-bumi. Tapi tidak cukup memasukkan seorang dalam Islam. Ya. Karena ya orang-orang musyrikin Arab, orang-orang jahiliyah dalam dulu, mereka mengakui rububiyahnya Allah. Rububiyahnya Allah adalah bahwasanya Allah pencipta, Allah pengatur alam semesta dan lain sebagainya. Ya. Tapi pengakuan mereka tidaklah menjadikan mereka seorang yang muslim. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha." Katakanlah, ya, siapakah pemilik bumi dan seisinya? In kuntum ta'lamun. Kalau engkau mengetahui, mereka menjawab ya, fasayaquluna lillah. Mereka akan menjawab, yang memiliki bumi dan seisinya siapa? Allah. Ya. Ditanya, "Man rabbus samawati wa rabbus samawati sab'i wa rabbul arsy al-azim." Mereka akan menjawab, Allah. Yang punya langit, yang punya bumi, Allah. Tapi tidak cukup untuk memasukkan mereka dalam Islam. Ya. Makanya di sini muallif, penulis mengingatkan kita bahwasanya tidak cukup pengakuan kita, ya, tidak cukup pengakuan kita tentang bahwasanya Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir, pengakuan kita bahwasanya Allah Sang Pencipta, Allah yang mengatur segala urusan. Ya. Kalau kita mengetahui rububiyah Allah, tidak cukup untuk memasukkan kita ke dalam Islam. Ya. Kemudian di kaidah yang kedua,
Syekh menyebutkan annahum yaqulun, mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah wasyafa'ah. Orang-orang musyrik zaman dahulu, mereka rububiyahnya tadi apa? Mengakui bahwasanya Allah pencipta, Allah yang mengatur urusan alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Kenapa mereka masih menyembah berhala-berhala? Bahkan ada sebelum Rasulullah SAW dakwah di Ka'bah ada patung-patung, ya, ada patung-patung, patung-patungnya patung-patung orang soleh, orang-orang soleh sebelum mereka. Ya. Mereka bilangnya apa? Ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbah. Sesungguhnya kami berdoa kepada mereka apa? Kecuali hanyalah untuk meminta kepada mereka apa? Al-qurbah. Qurbah itu kedekatan. Kita berdoa kepada orang-orang saleh tapi udah jadi patung. Kata orang-orang musyrik, kita berdoa kepada orang-orang saleh hanya meminta apa? Kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Habis itu mereka bilang wasyafaah, mereka minta syafaat dari orang-orang atau dari patung-patung, dari sesembahan mereka agar mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalil, penulis menyebutkan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, dalilul qurbah, dalil kedekatan adalah walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kata mereka, tidaklah kami ya menjadikan mereka para wali ya dan menyembah mereka. Kata orang-orang musyrik apa? Illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kecuali untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, mereka lupa bahwasanya kita bisa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala suka ya ketika kita berdoa kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala lebih bahagia ya, dengan taubat kita atau dengan doa kita daripada dilakukan melalui perantara. Dan beliau menyebutkan dalil tentang syafaat adalah mereka menyembah selain Allah apa yang wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum syai'aw wa la yadhurruhum. Mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang tidak mendatangkan madarat bagi mereka, tidak mendatangkan manfaat juga bagi mereka. Ya. Kata mereka haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang soleh atau patung-patung yang saya sembah tadi itu pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah. Ya. Dan syafaat ada dua macam. Ada syafaat yang ditolak, ada yang syafaat yang diterima. Termasuk syafaat yang ditolak adalah syafaat dari apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau syafaat yang diminta kepada selain Allah. Ya. Syafaat yang boleh adalah syafaat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau syafaat dari orang yang Allah ridhai. Contohnya adalah syafaat ketika di padang mahsyar dari Rasulullah SAW ketika dimintakan keringanan untuk segera dihisab, karena padang mahsyar waktu itu nanti panasnya bukan main, sengsaranya bukan main, dan para manusia berbondong-bondong mendatangi nabinya untuk dimintakan keringanan. Ya, memintakan keringanan siapa? Rasulullah SAW. Ana jelaskan ringkas saja karena waktunya pendek. Dan sebagian mereka hanya mengatakan haula'i syufa'auna indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Padahal bagaimana patung memberi syafaat bagi orang yang hidup? Ya.
atau bagaimana mayit, atau bagaimana gambar, atau bagaimana pohon memberikan syafaat kepada orang yang hidup? Apakah bisa? Dia tidak bisa memberikan syafaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Ya. Dia tidak bisa memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Maka hendaknya kita berpikir. Makanya disebutkan bahwasanya Syekh mendoakan agar menjaga kita di dunia dan akhirat. Termasuk penjagaan adalah kita dimudahkan untuk memahami ilmu, untuk belajar, ya, untuk mengetahui mana yang benar, mana yang masuk dalam kesyirikan, mana yang masuk dalam hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan tentang syafaat panjang sekali, tapi syafaat ada dua, manfiyah sama musbatah. Manfiyah itu yang dilarang, yang tadi contohnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, gak boleh. Ya. Yang musbatah diperbolehkan, terutama kepada orang-orang yang sudah mati, kepada pohon, kepada batu, kepada laut, kepada matahari, kepada nggak boleh. Ya. Minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada orang yang diizinkan memberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah yang ketiga, Syekh menyebutkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Ya. Nabi diutus kepada orang yang bermacam-macam. Kaidah ketiga, Nabi diutus kepada orang yang bermacam-macam. Ya. Dalam ibadahnya, minhum may ya'budul malaikah. Ada di zaman Nabi orang yang menyembah siapa? Malaikat. Ya. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi, menyembah orang-orang saleh. Ya. Wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar. Ada yang menyembah pohon yang gede misalnya, pohon yang besar. Atau ada batu besar disembah sama orang musyrik. Itu udah ada dari zaman dahulu, bukan zaman sekarang aja. Ya. Wa minhum may ya'budus syamsa wal qamar. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Dan disebutkan di sini sama penulis apa? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Orang-orang yang menyembah bulan, menyembah matahari, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah orang-orang saleh, menyembah nabi dan tidak menyembah Allah, semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak membeda-bedakan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sangat perhatian kepada kita. Ya. Nggak boleh kita menyembah orang saleh, nggak boleh. Menyembah wali, nggak boleh. Ya. Menyembah kuburan, menyembah matahari, menyembah bulan, nggak boleh. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan perihal tersebut. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai tidak terjadi fitnah di antara mereka, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan menjadikan agama semuanya hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan dalilus syamsi wal qamar, dalil bahwa saya ada yang menyembah bulan, menyembah matahari sama bulan. Allah menyebutkan wa min ayatihil lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Beliau menyebutkan dalil dan termasuk tandanya, tanda-tanda ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala adalah siang dan malam. Kemudian beliau menyebutkan la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian menyembah kepada matahari, jangan pula menyembah kepada bulan. Wasjudu lillah, dan hendaknya kalian menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang menciptakan mereka, yang menciptakan bulan, yang menciptakan matahari, Allah Subhanahu wa taala. Dalil malaikat, kemudian beliau menyebutkan dalil bahwasanya malaikat, ada yang menyembah malaikat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba." Ya. Janganlah engkau memerintahkan mereka untuk menjadikan malaikat dan para nabi arbab atau sesembahan-sesembahan. Ya. Enggak boleh menjadikan malaikat sebagai Rabb atau sesembahan. Nabi jadikan sembahan, enggak boleh. Wa dalilul anbiya, ada yang menyembah nabi juga. Disebutkan oleh beliau
Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku, wa ummi, dan ibuku, ilahaini min dunillah, dua ilah, dua Allah, dua sembahan selain Allah. Qala subhanak. Kemudian Nabi Isa berkata apa? Maha suci Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Aku tidak berhak mengatakan sesuatu seperti itu. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau aku yang mengatakan tersebut, maka engkau mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada di jiwaku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau mengetahui yang gaib. Dan beliau menyebutkan sampai akhir, ada dalil asjar, dalil manat, uzza, dan banyak. Beliau sebutkan semuanya tentang bahwasanya pohon-pohon ada yang nyembah, malaikat ada yang nyembah, nabi ada yang nyembah, ada dalilnya. Dan beliau melarang seseorang menyembah hal-hal tersebut di kaidah yang ketiga. Adapun kaidah yang terakhir yang disebutkan oleh beliau, al-qaidah al-akhir atau kaidah yang keempat, beliau menyebutkan anna musyriki zamanana, bahwasanya orang-orang musyrik zaman kita, padahal itu zaman Syekh Muhammad, zaman tahun 1000 Hijriah, 1000 sekian, 1400 beliau udah berlalu 1000 tahun mungkin ya. Beliau tahun wafatnya ana lupa. Menyebutkan anna musyriki zamanina, bahwasanya kaum musyrik zaman kita, kata beliau, zaman beliau nulis buku tersebut, aghladu syirkan minal awwalin. Orang-orang musyrik zaman kita lebih parah, ya, syiriknya lebih parah dibandingkan kaum musyrikin zaman dulu, kata beliau. Padahal itu sudah lama juga. Li'annal awwalin yusyrikuna fir raha. Orang-orang musyrik zaman Nabi SAW, mereka menyekutukan Allah dalam keadaan apa? Raha, apa raha? Lapang. Kalau mereka dalam keadaan lapang, diberikan nikmat, mereka musyrik, tidak ingat Allah. Atau mereka menyembah patung-patung, menyembah berhala. Dan kemudian beliau bilang wa yukhlisuna fi syiddati. Kemudian mereka mengikhlaskan ibadah mereka dalam keadaan syiddah, keras, susah, ya. Orang-orang musyrik zaman dulu, kalau dia lapang, dia musyrik, ya, dia nggak mengingat Allah. Kalau dia dalam keadaan susah, dia mengingat Allah. Kata penulis lagi, wa musyriku zamanana, dan orang-orang musyrik zaman kita, syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Orang-orang musyrik zaman kita, mau dia susah, mau dia senang, musyrik ya musyrik. Enggak menyembah Allah ya enggak menyembah Allah. Ya. Padahal dia muslim, tapi menyembah Allah dengan selainnya. Ya, percaya dengan jimat, percaya dengan patung, percaya dengan gambar dan lain sebagainya. Ya. Kata penulis, wa musyriku zamanana syirkuhum daimun fir raha'i wasyiddah. Mau dia susah, senang, keadaan di atas, di bawah, dia tetap musyrik. Maka musyrik kita lebih parah. Atau zaman, beliau bilang zaman kita, masa zaman beliau udah lama udah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Orang-orang musyrik zaman dahulu, ya, ketika naik kapal, ya, karena misalnya ada badai, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa idza raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kalau mereka diselamatkan, kalau udah selamat sampai daratan, mereka apa? Musyrik lagi. Ya. Mereka pas perjalanan dalam keadaan susah, genting, sempit, mereka
ingat Allah dan mengikhlaskan untuk Allah. Tapi ketika sampai daratan mereka musyrik lagi. Ya. Ini disebutkan bahwasanya orang-orang musyrik zaman dulu seperti itu. Karena penulis mengatakan orang-orang musyrik sekarang lebih parah. Mau dia susah, mau dia sempit, mau dia senang, ya, tetap musyrik, tetap nggak ingat Allah. Ya. Taib. Itu adalah 4 kaidah yang disampaikan oleh Syekh. Kalau kita mengetahui bahwasanya kaidah tersebut penting, maka hendaknya kita selalu belajar, ya, selalu memperbarui niat kita, ya, selalu belajar agar tidak terjatuh dari dalam kesyirikan, dan belajar agar kita mengetahui mana yang benar, mana yang merusak amal ibadah kita, mana yang menjadikan kita amalannya diterima, mana yang menjadikan amalan tertolak, dan lain sebagainya. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Ini yang bisa ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.